satu ketika ajeng kepiyak siapa mereka sebenarnya. Dari dua sampling tidak menuntut kemungkinan kan kiai-kiai yang lain juga memiliki pandangan yang sama. Dari sini baru kenapa Mbah Hashim tidak seperti Kiai Imam. Setelah pemetaan tadi baru ke sini. Apakah itu sebuah pengakuan dari Syekh Nawawi atau beliau hanya menyampaikan satu pengakuan? Antara mengakui dengan menyampaikan pengakuan itu kan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arasbilan Channel. Kembali saya menyapa Anda dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tak bosan kami mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Saudara-saudaraku, walaupun ini masih di dalam rangkum bulan Ramadan, persoalan yang menimpa negeri ini terkait dengan pembelokan sejarah dan klaim nasab dan berbagai hal yang mengiringinya terus bergulir. Bahkan belum lama ini saya mendapatkan kiriman video satu permusyawaratan sejumlah Kiai NU di daerah Klaten. Klaten masuk Seluraya ya, Jawa Tengah. Nah, mendengar nama Seluraya mungkin kita teringat beberapa bulan lalu pernyataan dari sejumlah pimpinan cabang di NU Seluraya terkait dengan persoalan nasab para habaib tersebut. Nah, nampaknya juga persoalan ini menjadi perhatian serius bagi sejumlah kiai-kiai tersebut. Karena apa? Karena ini juga memang persoalan serius. Walaupun secara umum kita bisa garis bawahi persoalan diskursus nasab ini boleh dibilang finish. Artinya apa yang telah digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, baik melalui penyampaian langsung atau dari karya tulis beliau, sudah bisa kita simpulkan bahwa kaum Ba'alwi tidak tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi. Karena sampai batas ini belum ditemukan data yang otentik dan sezaman. Benarkah Ubaidillah itu adalah putra dari Imam Ahmad yang ke atasnya ke Isa dan seterusnya. Dan dari sisi historis, dari sisi kesejarahan juga ditemukan fakta-fakta terkait dengan adanya makam yang baru muncul pada tahun sekian dan sebagainya. Serta dari tilian ilmu DNA juga menurut para ahli, bukan menurut saya, ternyata dari sejumlah mereka yang telah melakukan tes DNA, haplogrupnya itu tidak nyambung. Haplogrup adalah nenek moyang bersama. Pertama, untuk menjadi turunan Nabi, tentu saja haplogrupnya ya harus Arab. Apa kodenya J1 ya? Arab dulu, dari Arab baru nanti ada perincian-perincian sampai ke Bani Hashim, sampai ke bawah nanti ke Sayyidina Hasan dan Husain, kan ke sana. Nah, apa yang disampaikan sejumlah kiai-kiai NU, saya bacakan beberapa kiai yang hadir dalam pertemuan di Klaten tersebut. Di antaranya ada Kiai Haji Nawawi selaku pengurus MWC dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin Batur Ceper, Klaten. Kemudian Kiai Rodi Syuriah NU yang juga pimpinan Pondok Pesantren Bambu Antik Ceper. Kemudian Kiai Sarwoko selaku pengurus MWC NU setempat yang juga pengasuh Pondok Pesantren Kiai Ageng Selo. Kemudian Pak Agus Suseno, pegiat Majelis Manaqib dan Ziarah, serta sejumlah kiai yang lainnya yang hadir dalam riungan tersebut, dalam pertemuan tersebut. Inti bahasanya bagaimana mengoptimalisasikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diwariskan oleh Wali Songo secara khusus dan dikembangkan oleh kiai-kiai kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, berkenaan dengan nasab Ba'alwi tersebut, salah seorang kiai dalam forum tersebut mengisahkan pertemuannya dengan sejumlah tokoh yang ternyata
Sejumlah kiai atau tokoh yang ditemui itu sudah sejak lama mengetahui tentang siapa Mbah Alwi. Untuk lebih jelasnya kita simak kilasannya saja berikut. Perjalanan berlanjut sekitar 4 tahun lalu. Nalikane kula mlebetke anak kula derek Gus Ahmad Termas Pacitan. Gus Ahmad menika nate ngendika, Mas. Nah, Gus Ahmad ngendika margi panjenenganipun nggih pun nate ketatalan. Karena kelakuane wong-wong niku nek nyeluk ngoten pun ngendika wong-wong sing nggih macung niku. Satu ketika ajeng kepiyak siapa mereka sebenarnya. Ini buatan jelek begini tidak. Saya hanya menerima sinyal seperti itu saat itu sama. Lajeng selang beberapa tahun berjalan, jelalah Nyai Kula niku nggih asring ziarah teng Gunung Kue, Watu Congol di sekaligus sowan kalian Bu Nyai Nurhana ingkang dicaket kalian Gus Fuad Leret. Ya hampir sama, ngendikannya hampir sama. Nah dengan itu maka tidak ada alasan bagi saya secara pribadi sekalipun saya dari kalangan Nahdliyin untuk ya mundur-mundur ngarep para KPK ini. Lah ternyata sejak 2022 Kiai Iman dengan tesisnya sudah. Inti dari apa yang disampaikan oleh beliau, mohon maaf kalau audionya kurang jelas ya, bahwa ketika beliau sowan ke Pacitan kemudian juga ke Bunyai yang ada di Watu Congol, intinya sih sama, bahwa lihat siapa sebenarnya mereka nanti akan terlihat dan dilalahnya, kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya muncullah pada tahun 2022 yang lalu penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang kemudian dibukukan dan sekarang masih terus bergulir. Intinya apa? Dari dua sampling tokoh yang disampaikan oleh beliau tadi, ini tidak menutup kemungkinan kan tokoh-tokoh yang lain, kiai-kiai yang lain juga memiliki pandangan yang sama, tetapi karena memang kiai kita ini secara umum tidak enak ya, atau tidak biasa menyampaikan sesuatu yang sekiranya nanti menjadi kontroversi atau menjadi frontal di lapangan, karena bisa saja karena hanya menunggu waktu dan sebagainya. Karena walaupun beliau tahu, tapi kenapa tidak disampaikan, padahal harus disampaikan. Karena apa? Jelas-jelas ketika kita mengakui orang lain sebagai bapak kita kan haram hukumnya, apalagi kita ngaku Kanjeng Nabi sebagai leluhur kita sementara kita tidak memiliki data-data. Itu kan tidak boleh, sudah sangat umum lah, kita sudah sangat mengetahui. Maka menurut hemat saya, persoalan-persoalan seperti ini atau perbincangan-perbincangan seperti ini jangan disifati, jangan disikapi sebagai perbuatan ghibah. Karena ini bagian dari telaah. Kedua, ya bagian dari menyampaikan satu kebenaran dan mengajak kita menghindari kemungkaran. Ini juga bagian menurut hemat saya ya, an-nahyu 'anil munkar. Sebab mengakui orang lain sebagai orang tua kita, sebagai bapak leluhur kita, haram. Lalu ini ada sekelompok orang yang mengakui mati-matian. Nah, karena persoalannya ini juga harus digarisbawahi ya. Karena persoalannya sebagian masih ada yang husnudzon, silahkan saja, karena antara hari ini menuju ke Rasulullah atau setidaknya menuju abad ketiga atau keempat Hijriah di masa hidupnya tokoh yang disebut Ubaidillah yang disambungkan kepada Imam Ahmad ini sangat lama. Ya sah-sah saja barangkali untuk berhusnudzon bagi sebagian orang. Tetapi dari penelitian-penelitian yang ada dengan pendekatan pustaka, kemudian dari sisi kesejarahan, kemudian juga dari sisi DNA tidak nyambung. Maka menurut hemat saya, alasan apa lagi untuk meyakini bahwa mereka masih tersambung nasab ke Rasulullah? Mungkin dari situlah dulu para kiai kita walaupun sudah tahu tapi tidak menyampaikan. Sekarang wis wayahe, sehingga tidak sedikit kiai-kiai yang menyampaikan. Hanya saja di dalam menyampaikan persoalan seperti ini ya tentu dengan koridor-koridor yang baiklah, dengan norma-norma yang kita pegang. Jangan juga kita teriak-teriak. Kan seperti itu ya saudara-saudaraku sekalian. Kaitannya dengan sebuah penelitian itu menurut
sepengetahuan saya harus ada pemetaan. Pemetaannya ini pada tersambung tidaknya dengan metodologi yang dibenarkan dalam konteks keilmuan. Metodologi yang dilakukan oleh Kiai Imad ini kan sudah diakui secara metodologis itu tidak menyimpang, dan secara datanya ada, kan seperti itu. Jangan dilebarkan. Sekarang ini kan lebih kepada alibi, dilebarkan kepada persoalan lain. Buktinya kiai-kiai kita yang dulu menerimanya hanya Imaduddin yang membatalkan. Jangan dilarikan ke sana. Kita perinci satu persatu, kita pilah, kita petakan persoalannya di sini. Lantas jangan dibawa-bawa juga kepada hal yang lain dulu. Ini dulu diperinci, ini dulu dipetakan. Dari sini baru kenapa Mbah Hashim tidak seperti Kiai Imad. Bahkan tadi di grup WA ada yang mengirimkan lembaran kitab ya, foto lembaran kitab terkait dengan pengakuan Syekh Nawawi Al-Bantani atas kesyadahan para Ba'alwi. Nah, ini akan harus dilihat setelah pemetaan tadi baru ke sini. Kenapa? Kalau memang benar ya, kalau memang benar itu tulisan Syekh Nawawi, apakah itu sebuah pengakuan dari Syekh Nawawi atau beliau hanya menyampaikan satu pengakuan? Ini juga yang harus dilihat kalau itu benar. Jadi antara mengakui dengan menyampaikan pengakuan itu kan berbeda. Menyampaikan pengakuan bisa saja bagian dari perincian-perincian kalimat sebelumnya. Ini sekali lagi harus digarisbawahi. Yang pada intinya sahabat-sahabatku sekalian, dari guliran yang sudah cukup lama ini telah menumbuhkan banyak kesadaran dari sebagian warga negara kita, dari sebagian besar barangkali ya kalau saya lihat di kolom komentar. Dan jadikanlah hal-hal yang seperti ini bagian dari dakwah, menyampaikan kebenaran bukan otot-ototan. Sebab kembali lagi kepada koridor agama bahwa menyampaikan kebenaran adalah suatu kewajiban, dan mengakui leluhur orang lain sebagai leluhurnya adalah sebuah larangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.